Halo guys, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Adelvina Tanaus, NIM 211-816. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi PG PAUD, kelas 2B. Pada kesempatan ini, saya akan membuat ringkasan materi dari mata kuliah Hukum dan Perlindungan Anak. Yang pertama yaitu perlindungan anak. Perlindungan anak yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan untuk melindungi dan mengawasi anak dari berbagai macam tindak kekerasan, diskriminasi, dan penganiayaan terhadap anak. Yang kedua yaitu Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak yang dimaksud di sini adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup yang dimaksud di sini adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Yang kedua adalah hak perlindungan. Hak perlindungan yang dimaksud di sini adalah hak yang dapat melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga yaitu hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang yang dimaksud di sini adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisiknya, mental, spiritual, moral, dan sosial. Hak yang terakhir yaitu hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, mempunyai suara dalam musyawarah keluarga, punya hak untuk berkeluh kesah atau mencurahkan isi hatinya, memilih pendidikan sesuai keinginan dan bakatnya. Yang ketiga yaitu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak yaitu tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri, dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Yang terakhir adalah pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak tersebut dapat berupa kekerasan fisik atau psikis sebagai pelampiasan emosi, eksploitasi ekonomi dengan menjadikan anak sebagai pekerja, anak atau anak jalanan, sehingga orang tua mengabaikan pendidikannya, perdagangan anak untuk tujuan seksual, komersial, atau tujuan ekonomi lainnya. Sekian dan terima kasih.